Oke, selamat bertemu lagi anak-anak. Hari ini Bu Rina akan menyelesaikan materi tentang sifat koligatif. Sifat koligatif yang ketiga yaitu titik beku larutan atau kita kenal dengan TF. F itu dari kata frozen, F ya. Jadi ambil F-nya. Nah, titik beku larutan selalu lebih rendah daripada titik beku pelarut. Tuh. Jadi titik beku larutan yaitu berarti dia sudah campuran yang ada campuran zat-zat tertentu itu lebih rendah dari titik beku pelarut, dalam hal ini pelarut murni ya. Karena zat terlarut yang ada dalam larutan akan selalu bertahan untuk tetap melarut. Jadi artinya di sini zat padat itu zat-zat yang terlarut dalam suatu larutan itu mempengaruhi larutan untuk bertahan sehingga dia titik bekunya menjadi lebih rendah itu ya. Nah, untuk rumus dari TF sendiri ya, TF itu tadi adalah TF itu titik beku larutan ya. Nah, kenaikan titik didih kemarin kan delta TB ya. Kalau sekarang kita berbicara dengan titik beku larutan, penurunan titik beku larutan itu kita kenal dengan nama delta TF dengan rumusan delta TF. Nah, delta TF itu dicari dari M kali KF. M-nya itu tetap molalitas, KF itu tetapan penurunan titik beku molar pelarut, molal ya, molal pelarut. Nah, delta TF sendiri bisa dicari dari TF pelarut dikurangi TF larutan. Nah, kalau kemarin titik didih pelarut itu ada 100 derajat Celcius, kalau sekarang titik beku pelarut itu nilainya adalah 0 derajat Celcius gitu. Jadi artinya nanti kalau titik beku larutan pasti di bawah 0. Ya, pasti di bawah 0. Ya, karena dia lebih rendah daripada pelarut murni. Contoh, sekarang contoh penghitungannya. Untuk menentukan MR suatu zat non elektrolit ke dalam 600 gram, nah berarti kita bisa tuliskan yaitu yang diketahui dulu. Berarti D1 ada 600 gram air, berarti di sini adalah massa pelarut, ya toh? Massa pelarutnya ada 600 gram. Dilarutkan 24 gram zat non-elektrolit, dilarutkan berarti dia massa terlarutnya ada 24 gram. Bila titik beku larutan air, titik beku larutan tadi apa? Titik beku larutan adalah TF larutan, berarti kita tuliskan TF larutan. TF larutannya berapa? Min 0,6 derajat Celcius, gitu kan? Nah, tetapan penurunan titik beku molal, tetapan penurunannya adalah KF. Nah, KF berarti ada 1,8 derajat Celcius per molal. Berapakah MR-nya? Ditanyakan adalah MR dari zat terlarut gitu ya. Nah, rumusannya kalau ada TF itu TF larutan berarti kita bisa cari delta TF-nya kan gitu. Dari sini nanti bisa dicari delta TF-nya. Delta TF dicari dari apa tadi rumusannya? Ini TF pelarut dikurangi TF larutan. Berarti delta TF adalah TF pelarut dikurangi TF larutan. TF pelarutnya berapa? TF pelarut tadi 0 derajat Celcius. Berarti kita masukkan 0 derajat Celcius dikurangi TF larutan. TF larutan min 0,6, berarti min 0,6. Berarti delta TF-nya adalah plus 0,6. Itu ya. Nah, dari sini nanti bisa kita hitung delta TF sama dengan M kali KF itu kan rumusannya tadi delta TF sama dengan M kali KF. M-nya apa? M-nya adalah A per MR kali 1000 per P
massa per larut gitu kan, kali KF itu ya. Nah, delta TF berarti nanti A-nya berapa? A-nya massa terlarut. Massa terlarutnya 24 dibagi MR sat terlarut. MR sat terlarutnya berapa? Yang ditanyakan. Berarti tetap ditulis MR kali 1000 per PP-nya apa? Massa pelarut. Massa pelarutnya 600. Kita tuliskan di sini 600 kali KF. KF-nya berapa? Ini 1,8. Nah, silahkan di delta TF-nya berapa tadi? Delta TF-nya 0,6. Kita masukkan berarti di sini 0,6 sama dengan 24 per MR kali 1000 per 600 kali 1,8. Ini dicoret, ini ketemu 4, berarti nanti 0,6 kali MR sama dengan 40 kali 1,8. Berarti nanti MR-nya 40 kali 1,8 per 0,6. Silahkan nanti dihitung hasilnya. Itu ya nak ya. Itu untuk contoh pertama. Contoh kedua. Sebentar. Itu tentang titik beku larutan. Oh, contoh keduanya tentang ini, tekanan osmotik ya. Tekanan osmotik itu simbolnya adalah pi. Nah, tekanan osmotik adalah besarnya kekuatan desakan dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat. Nah, besarnya tekanan osmotik sama dengan besarnya tekanan gas bila zat yang ada dalam larutan dianggap sebagai gas gitu. Nah, waktu kita berbicara tentang materi kelas 10 tentang gas ideal, ada rumusan PV sama dengan nRT gitu. P-nya itu adalah tekanan, V-nya volume, N-nya mol, R-nya tetapan gas ideal, T-nya suhu. Nah, dalam tekanan osmotik ya, untuk menjadi tekanan osmotik itu sebenarnya diturunkan dari rumusan ini. Jadi kalau V-nya saya pindah ke sini, berarti nanti P sama dengan N per V kali RT. N per V itu kita singkat dengan M, yaitu molaritas.